Keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara ini mengakibatkan aktivitas nelayan terganggu. Jadi dari gambaran udara ini memperlihatkan tanggul beton yang diperkirakan memiliki panjang 2 km. Sebelumnya lokasi ini merupakan lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan dan rajungan. Kini para nelayan resah karena aktivitas mereka terganggu. Nelayan yang akan mencari ikan terhalang dan harus menempuh waktu lebih lama memutar untuk menempuh jalan ke tengah laut. Ikan serta rajungan yang biasanya mudah didapat di pesisir laut kini sulit untuk didapat karena ada tanggul beton tersebut. Ya, kalau mendengar pernyataan dari Pemprov DKI ini kabarnya memang ranah dari KKP ya. Dan tanggul beton ini kabarnya memang dipasang sebuah perusahaan dan secara legal. Ya. Kita coba akan pantau bersama Virgi Dinas. Bagaimana kondisi di sana, Virgi? Apakah sudah ada upaya yang dilakukan karena ini bisa merugikan nelayan, tidak bisa mencari ikan karena ada tanggul tersebut? Ya, Rati, Reza, dan juga pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Unlock nih. Saya hari ini bersama dengan tim berada di Cilincing, Jakarta Utara. Ini panas banget ya, panas hati nelayan sepertinya ya. Nah, memang katanya ini ada pembangunan pagar atau juga tanggul beton nih, sepanjang 2 sampai dengan 3 km panjangnya. Pemprov DKI Jakarta lewat Gubernur DKI Jakarta Pramono ini menyangkal memberikan izin. Ternyata ini sudah diberikan izin katanya oleh Kementerian Kelautan, dan juga dari KKP ini menyatakan bahwa beton yang dibangun atau tanggul yang dibangun ini ternyata resmi sesuai dengan SOP. Nah, boleh kali kameramen saya arahkan nih, kira-kira beton yang dibangun itu seperti ini. Namun ini bukan pagar laut yang dikeluhkan atau viral di kalangan masyarakat. Ini hanya gambaran. Seperti inilah kira-kira beton di ujung sana. Ini memang jauh sekali ya posisinya. Jadi ini hanya sedikit gambaran saja untuk pemirsa. Beton yang dibangun itu seperti inilah, menghalangi kegiatan masyarakat khususnya nelayan. Nah, kebetulan sekali ini walaupun nelayan sedang pergi menjelajah lautan, saya menemukan nelayan yang ada deh, baru pulang melaut nih. Nah, halo Bapak, selamat pagi. Baik, Pak. Ini kan viral di kalangan masyarakat nih. Di ujung sana ini ada pembangunan pagar laut beton atau tanggul. Kira-kira, Pak, boleh nggak kita satu posisi, Bapaknya diturun sebelah sini? Oke, mantap. Nah, kira-kira Pak, kalau beton atau tanggul yang dibangun ini merugikan masyarakat atau merugikan nelayan nggak Pak? Enggak merugikan sih, sebetulnya masyarakat itu senang adanya tanggul tuh. Masalahnya gelombang aturan ke darat nggak sampai. Nah, kedua, nelayan-nelayan perahunya kan bisa nyandar di dalam kolam ini nih, adanya tanggul yang kedua nih. Jadi merasa senang lah, cuman masalah pencarian ikan agak sulit. Masalahnya kadang-kadang airnya jelek. Ya namanya laut ya Bu ya. Jadi kadang dapat, kadang enggak, cuman itu doang. Baik, berarti ini 50-50 ya Pak. Warga ada yang senang karena ini bisa menahan gelombang, tapi juga sebagai nelayan ini juga menjadi salah satu hal yang kurang baik ya Pak, karena susah. Nah Pak, kalau misalnya untuk pembangunan pagar lautnya Pak, kira-kira ini sudah berapa lama kalau Bapak tahu? Kalau nggak salah mah dari awal bulan Agustus nih mulai nyambung sini nih. Yang baru itu. Baik, sejak bulan Agustus 2025? Iya. Baik, Pak, kalau untuk transportasi sendiri ini kan pasti ya biaya solar. Apakah biaya solar ini semakin naik ketika pagar laut ini dibuat? Karena otomatis ini kan nelayan berputar lebih jauh. Untuk biaya solar sendiri Pak, ini gimana? Ya ada perbedaan, aturan 3 liter bisa 5 liter, 4 liter karena muter sih Bu lewatnya tuh. Oke, baik. Biasanya lurus aja tuh. Oke, Pak, tapi sebelum pembangunan beton ini, apakah sebenarnya dari yang bersangkutan, siapapun ini, ada melakukan sosialisasi nih, khususnya untuk warga dan juga nelayan bahwa dikabarkan akan ada pembangunan? Ya emang dari awal juga kasih tahu masyarakat tuh bahwa tahun ini, bulan ini ada pembangunan ini, dam. Dikasih tahu sih Bu, namanya ini mah resmi, bukan pagar laut yang seperti di sono pakai bambu. Oke. Kalau ini kan resmi. Oke, baik. Nah Pak, tapi kalau untuk masyarakat sendiri, ketika pagar laut di sebelah sana ini dibangun, yang di ujung sana yang sampai tidak kelihatan itu, ada nggak kira-kira uang kerohiman untuk masyarakat diberikan gitu sebagai bentuk kompensasi lah gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman waktu bikin ini nih, yang pertama tuh di karya tuh, kan banyak rumah-rumah yang retak tuh. Contohnya tuh rumah anak saya tuh. Iya dikasih kompensasi sih sama perusahaan.
Cuman itu doang, teman. Yang kedua ketiga mah enggak. Baik, ketika ada pembangunan juga di sisi lain bahwa ada yang memberikan kompensasi ya, karena ada beberapa rumah ini yang strukturnya jadi miring, bahkan mau roboh ya Pak, karena mungkin kuatnya pembangunan itu. Nah, tapi kalau untuk kompensasi sendiri cukup nggak Pak untuk mengembalikan rumah-rumah yang sudah dibangun sebelumnya? Ya cukup nggak cukup, namanya apa pada retak begitu, jika hanya sekedar itu aja mau ngomong apa ya udah aja lah, saya bilang yang penting mah ada kompensasi gitu aja. Enggak. Baik Pak, tapi kalau kira-kira untuk menjadi nelayan sendiri dengan adanya pagar-pagar laut di sebelah sana, apakah ini berdampak ke hasil tangkapan Pak? Apakah lebih banyak, lebih sedikit, atau ya normal saja? Seperti apa Pak? Ya seperti yang di sini mungkin ya ada perbedaan lah ya, perbedaannya begitulah. Ya namanya nelayan kadang biasanya di sini ada ikan, setelah ada bangunan ya agak jauh ikannya begitu. Jadi ikannya berpindah-pindah ya Pak karena adanya pembangunan. Airnya sih keruh tuh. Jadi agak jauh. Baik. Berarti Pak ini memang ternyata ada untungnya bagi warga tapi ada ruginya juga bagi nelayan ya Pak. Iya. Nah, tapi kalau Bapak sebagai warga sendiri, sebagai nelayan khususnya, kira-kira mau solusi yang paling bagus itu seperti apa sih Pak yang diharapkan? Yang diharapkan apa ya? Pengennya mah ya kalau bisa mah ya jangan sampai nelayan terganggu, air kotor terus. Ya mau diapain, orang udah begitu tuh kejadiannya. Masa kita mau ini melarang, ya udah aja lah. Namanya udah pemerintah udah ngantun apa pembangunan. Ya udah aja. Oke, baik Pak. Semoga apa yang terjadi ini cepat selesai dan pastinya nih nelayan bisa kembali lagi dengan tangkapan yang begitu berlimpah ya Pak ya. Harapan saya begitu. Baik, semangat, terima kasih banyak Sama-sama. Pak sudah bersedia wawancara. Nah, pemirsa, itulah wawancara saya bersama dengan nelayan. Gimana nelayan ini meluapkan lah keluh kesahnya. Memang karena pembangunan ini kan bisa ngebuat air keruh, di mana tangkapan warga juga bisa jadi berkurang nih karena ikannya juga ikut pindah nih. Nah, tapi kita nanti akan saksikan sama-sama apakah memang nanti ada gencatan dari Pemprov ataupun Kementerian Kelautan nih untuk menangani hal ini. Nah, boleh dilihatin lagi nih kameramen saya kondisi-kondisi di sekitaran sini. Emang kondisinya memang masih sepi ya pemirsa karena nelayan-nelayan ini masih bekerja mencari ikan, belum pada pulang nih. Nah, ini beton, kalau yang ini beton resmi nih pemirsa, kalau bisa pemirsa lihat dari layar. Tapi beton ini juga menjadi gambaran beton yang dibangun di ujung sana sepanjang 2 sampai dengan 3 kilometeran, di mana ini membuat nelayan harus berputar lebih jauh dan pastinya solar terkuras lebih dalam. Pastinya lebih merugikan ya. Baik, itulah dia Rati dan juga Reza wawancara saya bersama dengan nelayan dan gambaran suasana seperti apa di Cilincing, Jakarta Utara ini. Kembali ke Apa Kabar Indonesia Unlock.